Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 Basis Data, Sains Data, kelas 2023F Universitas Negeri Surabaya dengan anggota saya Ani Rosida NIM akhir 046, Ananda Sakinah NIM akhir 060, dan Umul Hoiro Syar'i NIM akhir 074. Di sini kami akan mempresentasikan hasil progres project SQL kami. Dan presentasi pertama akan dimulai oleh teman saya yang bernama Umul. Yo, bisa. Baik, yang pertama ada tabel pasien data, di mana kita telah membuat grid tabel pasien data dengan kolom seperti ini. Ada pasien ID, registrasi ID, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga kondisi mental ID. Nah, ini merupakan nilai-nilai dari kolom tersebut. Yang pertama, kita melakukan select from pasien data. Kita mulai ngerun. Nah, di sini akan keluar output semua data dari pasien. Kemudian yang kedua ada select all from pasien data, di mana dengan kondisi alamat yang merupakan data berupa persen, indah, kemudian persen, di mana persen di sini merupakan inputan dari user, bebas mau input apa saja. Kita coba running. Nah, jadi akan keluar output seperti ini dengan kata-kata atau kondisi yang tadi. Persen, indah, persen. Seperti ini alamatnya. Kemudian yang kedua ada tabel registrasi. Kita membuat create tabel daftar registrasi. Kemudian insert dengan data kolom seperti registrasi ID, email, password, alamat, dan juga nomor telepon dengan nilai seperti di bawah ini. Nah, untuk menampilkan data dari tabel registrasi, kita melakukan select all from daftar registrasi. Jika kita running, maka akan muncul output seperti ini. Jadi, semua kolom dari daftar registrasi akan tertampilkan. Kemudian ada tabel psikiater. Membuat tabel create tabel psikolog dengan kolom psikiater ID, nama, spesialisasi, dan juga nomor telepon. Kita insertkan data berikut. Kemudian untuk menampilkan datanya, kita melakukan select all from psikolog untuk menampilkan keseluruhan data. Kemudian kita lakukan delete from tabel psikolog dengan kondisi di mana nilai psikiater ID-nya yaitu 502. Kita running, put seperti ini, di mana untuk psikiater ID dengan nilai 502 di sini telah kita delete sehingga tidak tertampilkan di data tersebut. Kemudian untuk tabel yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ani Rosida. Baiklah, yang pertama ada tabel mental condition. Yang pertama yaitu create tabel kondisi mental. Tabel ini sendiri berfungsi untuk menyimpan data berbagai jenis kondisi mental dari pasien klinik. Berisi kondisi mental ID sebagai primary key, kemudian nama kondisi, registrasi ID, dan deskripsi mental. Lalu ada 10 data jenis yang kondisi mental beserta penjelasannya. Kemudian mari kita coba running. Dalam tabel ini menjelaskan bahwa kondisi mental ID sebagai integer dan jumlah pasien sebagai bignit. Lalu tabel yang kedua, lalu kemudian ada inner join yang berfungsi untuk menampilkan data pasien bersama kondisi mentalnya. Berikut hasil runningnya.
berisi tentang ID pasien, nama pasien, dan kondisi. Lalu live join menampilkan semua pasien dengan data kondisi mental jika ada. Mari kita coba running juga. Nah, di sini berisi tentang ID pasien, nama pasien, dan kondisinya. Lalu yang ketiga, right join, menampilkan semua kondisi mental dengan data pasien jika ada. Hampir sama, berisi tentang ID pasien, nama pasien, dan kondisinya. Lalu yang terakhir ada subquery, menampilkan pasien yang memiliki kondisi hanya depresi. Nah, dari beberapa inputan data tadi yang hanya memiliki kondisi mental depresi, yaitu Ali Maulana, dan namanya tercantum dalam tabel. Lalu yang berikutnya membuat tabel jenis terapi, yaitu dengan create tabel, dan isinya nama terapi ID sebagai primary key, kemudian deskripsi. Tabel terapi ini berfungsi untuk menyimpan jenis-jenis terapi yang digunakan untuk menangani kondisi mental. Terus untuk menampilkan data dari tabel jenis terapi, kita masukkan 10 data jenis terapi dengan deskripsi masing-masing, dan mari kita mulai running. Nah, pada tabel berisi tentang ID, nama terapi, kemudian deskripsi terapi yang akan kita ambil, seperti pada hasil output ini. Lalu ada tabel jadwal terapi. Tabel jadwal terapi ini berfungsi untuk mengelola jadwal terapi untuk pasien. Kolomnya berisi ID jadwal sebagai primary key, nama terapi ID, nama kondisi, psikiater ID, pasien ID, jenis terapi ID, tanggal terapi, waktu mulai, dan waktu selesai. Lalu untuk menambahkan data ke tabel jadwal terapi, kita masukkan 10 data terapi, kemudian kita coba running. Nah, dalam tabel berisi ID jadwal, nama terapi ID, nama kondisi, psikiater ID, pasien ID, jenis terapi ID, tanggal terapi, waktu mulai, dan waktu selesai. Baik, di sini ada resep, di mana ini membuat tabel resep dari tabel resep obat dengan resep ID integernya yaitu primary key, pasien ID-nya not null, psikiater ID-nya juga not null, dosis vouchernya itu 50, batasnya 50, dan juga not null, frekuensi vouchernya 50, serta juga not null. Nah, di sini menambahkan data ke tabel resep, di mana di sini insert into resep obat, ada resep ID, pasien ID, psikiater ID, dosis, dan juga frekuensi. Ini menampilkan data dari tabel resepnya dengan select from resep obat, select frekuensi, count, ini alias total frekuensi, ada from resep obat, ada group by frekuensi, dan juga having count. Bisa di-run terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengetahui frekuensinya berapa, total frekuensinya juga, di mana 3 kali sehari total frekuensinya 3, dan seterusnya. Boleh next. Di sini ada progress report, di mana progress report itu membuat tabel yang berisikan tentang progress ID, pasien ID, session ID, resep ID, dan juga catatan serta jumlah tagihan, numeriknya, serta layanan yang diperoleh. Okay. Ini insert into catatan kemajuan, ada progress ID, pasien ID, session ID, resep ID, catatan, jumlah tagihan, dan juga layanan. Lalu menampilkan data tabel progress reportnya. Boleh di-run. Oke, hasilnya ini ada progress ID-nya, pasien ID-nya, session ID, resep ID, catatan pasiennya, jumlah tagihan, dan juga layanan. Lanjut.
Di sini ada berapa jam terapi, berapa lamanya jam terapi. Di sini ada ID jadwal, durasi jamnya. Insert into waktu terapi, ID jadwal dan juga durasi jamnya. Di sini kita menampilkan data dari tabel berapa jam terapi, di mana select from waktu terapi, itu tadi diupdate waktu terapinya, terus set durasi jamnya, ini berupa jam yang menunjukkan 01.18.00 where ID jadwal 23. Boleh di run. Oke, baik, di sini outputnya ada ID jadwal, durasinya jamnya tadi ini ada 18, durasi jam ID jadwalnya 18, durasi jamnya 01.30.00. Lanjut, next. Di sini ada riwayat terapi, di mana ID riwayat terapinya berupa primary key, catatan teksnya yaitu 00. Untuk menambahkan data ke tabel riwayat terapi, insert into riwayat, di mana ada ID riwayat dan juga catatannya. Next. Ini menampilkan data dari tabel riwayat terapi. Boleh di run. Outputnya yaitu berisi ID riwayat pada pasien pertama, misal, dan juga catatannya, pasien mengalami kemajuan dalam terapi, mulai lebih rileks, dan seterusnya. Lanjut. Baiklah, itu tadi presentasi kemajuan progres dari kelompok 7 basis data kelas 2023F Program Studi Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Kami akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.